I feel like I don't meet people like you very often. Interesting way. I love you so. Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga baik-baik saja. Perbedaan usia terkadang menjadi kendala dalam sebuah hubungan percintaan. Seperti kisah cinta yang dialami Hayes dan Solin, di mana Hayes adalah seorang personil boy band papan atas yang dikagumi banyak wanita. Sedangkan Solin hanyalah seorang janda anak satu yang terpaut usia cukup jauh dari Hayes. Apakah hubungan keduanya bisa bersatu? Sebelum kita lanjut ke alur filmnya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincang-keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Wanita ini bernama Solin, seorang janda anak satu sekaligus pemilik galeri seni di kota Los Angeles. Liburan musim panas kali ini, Solin berencana healing dengan berkemah di puncak. Sedangkan anaknya Izzy akan pergi ke festival musik Coachella untuk menonton boy band favoritnya, yaitu August Moon. Sesuai dengan kesepakatan, mantan suami Solin lah yang akan menemani dan memfasilitasi liburan Izzy selama di festival musik Coachella. Sehingga Solin pun mengantar Izzy yang ditemani kedua sahabatnya yaitu Georgia dan Jay menuju rumah mantan suaminya yang bernama Danny. Setiba mereka di sana, Solin disambut hangat oleh Danny dan kekasih barunya yang bernama Eva. Solin di situ memang bersikap cuek, seolah-olah ia sudah move on dari masa lalunya bersama Danny. Namun dari senyuman di wajahnya, tergambar jelas jika Solin masih menyimpan luka dan rasa kecewa. Hingga ketika Danny mengundangnya makan malam bersama Eva, Solin pun langsung menolak undangan tersebut. Yeah, I don't know, I'm pretty, I gotta go. Setelah selesai mengemasi semua perbekalan camping, Solin lalu bergegas menuju mobil. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh Danny dan Eva yang hendak mengantar Izzy pulang. Dengan alasan adanya proyek dadakan, Danny memohon agar Solin mau menggantikannya menemani Izzy ke Coachella. Danny bahkan sudah menyiapkan berbagai fasilitas seperti hotel, makanan, hingga tiket akses VIP ke acara meet and greet August Moon. Meski di situ Solin nampak kesal, namun demi kebahagiaan Izzy, Solin pun akhirnya menyanggupi permintaan Danny. Sesampainya di festival musik, Izzy dan teman-temannya sangat antusias, di mana mereka langsung menonton konser band-band pembuka. Sedangkan Solin lebih memilih untuk duduk di ruang tunggu. Ketika sedang asik membaca buku, Solin tiba-tiba dibuat risih oleh ocehan seorang ibu-ibu yang sangat tergila-gila pada August Moon. Untuk menghindarinya, Solin pun bergegas pergi ke toilet. Namun karena bingung, Solin malah memasuki trailer milik salah satu personil August Moon bernama Hayes. Thanks. Yeah. August Moon? Yeah. Setelah mengetahui lelaki di hadapannya adalah seorang superstar, Solin malah bersikap biasa saja. Tak seperti kebanyakan wanita yang pastinya histeris ketika melihat ketampanan Hayes. Sikap cuek itulah yang membuat Hayes mulai jatuh hati pada Solin. Di mata Hayes, Solin adalah tipe wanita yang selama ini ia idam-idamkan, yaitu wanita yang hanya melihatnya sebagai pria biasa. Melihat tatapan cinta di mata Hayes, Solin pun sengaja mengungkapkan statusnya sebagai seorang janda yang secara kebetulan mengantar anaknya menonton konser August Moon. Namun kejujuran Solin itulah justru membuat Hayes semakin larut ke dalam cinta. Tibalah di acara meet and greet, Hayes kembali dipertemukan dengan Solin. Setelah sebelumnya tak sempat berkenalan, Hayes selalu memanfaatkan Izzy dan kedua temannya untuk bisa menggali info tentang Solin. Hingga pada akhirnya Hayes mengetahui jika Solin adalah pemilik salah satu galeri seni di kota Los Angeles. Enough of your time. Thank you so much. Introduce me? I'm Solène. Oh, duty calls. Thank you. Malamnya penampilan August Moon mampu memukau semua penonton, termasuk Solin, Izzy, dan kedua temannya.
Di tengah konser, Hayes tiba-tiba mengungkapkan tentang pertemuannya dengan seorang wanita. Seorang wanita yang telah meluluhkan hatinya dan membuatnya mengenal apa itu cinta. Tak habis sampai di situ, Hayes juga menyanyikan sebuah lagu berjudul Closer. Lagu itu mengisahkan tentang seorang pemuda yang jatuh cinta pada wanita berusia lebih tua. Pesona Hayes dan lirik puitis di dalam lagu itu perlahan mulai menyentuh hati dan perasaan Solin, yang membuat Solin seakan terpaku pada sebuah kekaguman. I know that you're a little bit old, please repeat. Sekembalinya pulang ke Los Angeles, Solin kembali menjalani rutinitas di galeri seni miliknya. Hingga tiba-tiba, Solin dikejutkan dengan kedatangan Hayes. Seketika galeri seni milik Solin pun dikelilingi para fans dan juga paparazzi. Guna bisa dekat dan berbincang dengan Solin, Hayes beralasan bahwa tujuan kedatangannya hanya untuk mencari karya seni sebagai penghias apartemen barunya nanti. Ketika Solin menunjukkan semua karya seni di dalam galerinya, tanpa pikir panjang Hayes pun membeli semua karya tersebut. Hal itu sempat membuat Solin kesal. Solin menganggap Hayes tak menghargai sebuah karya seni. Namun Hayes menjawab, memang terkadang tak butuh waktu lama untuk melihat sebuah keindahan. Seperti halnya ketika pertama kali ia berjumpa dengan Solin. These are real artists. They take their work. I've been looking for work like this for so long, and Okay. Setelah memborong habis semua karya seni di galeri itu, Hayes lalu bertanya, apakah masih ada karya seni lain yang bisa Solin rekomendasikan? Melihat minat dan antusiasme Hayes pada sebuah karya seni, Solin pun merekomendasikan kumpulan karya seni milik temannya yang tinggal di desa terpencil. Sebenarnya saat ini ia sedang keluar kota, namun karena Solin kebetulan memegang kunci gudangnya, Solin pun bersedia mengantar Hayes. That's kind of amazing. Dengan menggunakan mobil Solin, Hayes berhasil menghindari para fans dan paparazzi yang sedari tadi sudah mengintainya. Sesampainya di gudang, Solin pun menunjukkan berbagai karya seni yang menurutnya memiliki nilai sangat tinggi. Salah satunya adalah lukisan favorit Solin yang diberi judul Unclose Me, yang artinya, bukalah aku. Unclose me. Setelah itu, Hayes pun mulai menanyakan segala hal tentang Solin. Diawali dengan hobi hingga hal-hal yang bersifat sangat pribadi. Sadar jika Hayes sedang mencoba mengenalnya lebih jauh, Solin pun bertanya, sebenarnya apa tujuan Hayes mendekatinya? Hayes pun mengungkapkan bahwa ia sudah menyukai Solin sejak pertemuan pertama keduanya di Coachella. Cara Solin memandang Hayes layaknya pria biasa, membuat Hayes kagum dan terpana akan pesona kejujuran yang ditunjukkan oleh Solin. Sejak saat itulah Hayes tak mampu lagi menghapus bayangan Solin dari ingatannya. I feel like I don't meet people like you very often. Interesting way. Melihat kejujuran di mata Hayes, Solin pun mengajaknya berbincang sambil menyiapkan makan siang di kediamannya. Meski Hayes merupakan seorang superstar, namun ia selalu bersikap ramah dan tak sungkan untuk membantu Solin menyiapkan makan siang. Tanpa basa-basi, Hayes selalu menanyakan tentang alasan Solin bercerai dengan Danny. Meski hal itu sangatlah sensitif bagi Solin, namun melihat kepolosan dan rasa penasaran yang ditunjukkan Hayes, Solin pun akhirnya mau menceritakannya. Kisah cinta Solin dan Danny bermula ketika keduanya masih duduk di bangku kuliah. Karena tak mampu menahan hasrat, Solin akhirnya hamil yang membuat mereka terpaksa menikah. Menjalani rumah tangga di usia yang masih sangat muda tentu saja bukanlah suatu hal yang mudah. Awalnya hubungan Solin dan Danny berjalan baik-baik saja. Hingga tepatnya 3 tahun yang lalu, Solin mendapati perselingkuhan Danny dengan asisten pribadinya, yaitu Eva. Demi keutuhan rumah tangga, Solin sebenarnya bersedia memaafkan Danny, asalkan Danny mau menjauhi Eva. Namun teganya Danny malah lebih memilih Eva ketimbang mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bangun 13 tahun lamanya. Mendengar curahan hati Solin, Hayes pun memotivasi dengan mengatakan, kita takkan pernah mengenal cinta sejati sebelum merasakan betapa pedihnya dihianati. Untuk itu jangan pernah biarkan luka masa silam menutupi kebahagiaan kita di masa depan. I'll forget. We're still here. And maybe we're not all Daniel.
say that. Pesona dan ucapan Hayes di momen itu perlahan mampu membuat Solin terhanyut pada sebuah hasrat. Hayes selalu memainkan piano dengan alunan nada-nada syahdu, membuat Solin seketika terpikat dalam buayan hasrat yang kian menggebu. Hingga akhirnya, Solin dan Hayes pun berciuman. Di saat hasrat keduanya semakin memuncak, perbedaan usialah yang membuat Solin sadar jika dirinya tak pantas untuk Hayes. Namun bagi Hayes, ketika dua jiwa sudah saling jatuh cinta, maka usia hanyalah tinggal sebuah angka. Lalu untuk apa menutup hati jika sebenarnya saling mencintai? Setelah itu, Hayes sengaja meninggalkan arlojinya demi bisa bertemu kembali dengan Solin. Malamnya ketika sedang asik membaca buku, Hayes tiba-tiba mengirim pesan kepada Solin yang bertuliskan tentang kekaguman dan juga ciuman yang tak bisa ia lupakan. Sehingga Hayes mengundang Solin untuk datang menemuinya di New York. Kegigihan dan keberanian yang ditunjukkan Hayes membuat Solin pun mulai sedikit luluh. Puncaknya ketika Solin sedang menonton video klip August Moon. Solin seakan tak kuasa menahan gejolak hasrat yang semakin memuncak. Hingga akhirnya, Solin memutuskan pergi ke New York untuk menemui Hayes. Malam itu Solin dan Hayes saling melepas hasrat dan rindu di balik hangatnya selimut hotel. Sehabis itu, Hayes menceritakan tentang keresahan hatinya selama menjadi personil August Moon, di mana mereka selalu dianggap sebagai musisi yang hanya menjual tampang doang. Tak hanya membawa senyuman di wajah Hayes, Solin juga mampu menginspirasi Hayes menciptakan lagu-lagu baru, sehingga Hayes meminta Solin menemaninya tur keliling Eropa selama sebulan penuh. Awalnya Solin menolak. Solin takut kehadirannya bisa saja menghancurkan reputasi Hayes. Namun Hayes mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hayes nantinya akan memperkenalkan Solin sebagai konsultan seninya. Dan jika suatu saat hubungannya diketahui publik, Hayes pun siap menanggung segala konsekuensinya. When was the last time you took a real holiday? Selama tur keliling Eropa, Hayes dan Solin nampak begitu bahagia dan banyak menghabiskan waktu romantis bersama. Sesekali mereka juga memanfaatkan waktu untuk liburan ke berbagai tempat wisata. Ketika ditelepon Izzy, Solin mengaku jika dirinya sedang melakukan perjalanan bisnis bersama salah satu kliennya. Meski Hayes sangat ingin Solin mengakui tentang hubungannya, namun Solin beranggapan jika semua ini terlalu cepat untuk diungkapkan. Lebih baik saat ini mereka fokus menikmati momen yang ada sebelum beranjak ke hubungan yang lebih serius. Setelah menjalani konser di kota Paris, Hayes mengajak Solin kencan di sebuah kafe. Malam itu tatapan, senyuman, dan wajah cantik Solin seakan menjadi candu bagi Hayes. Tak peduli meski di hadapan banyak pengunjung, Hayes nekat mencium Solin. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata ada seseorang yang diam-diam telah memfotonya. Setelah menjalani tur yang sangat melelahkan, semua personil August Moon beserta pasangannya memutuskan liburan akhir pekan di sebuah villa di kota Ibiza, Spanyol. Melihat para kekasih personil August Moon yang masih sangat muda dan seksi, membuat Solin sempat insecure dengan kondisi tubuhnya. Alhasil Solin pun memutuskan untuk menggunakan busana tertutup namun tetap nampak elegan. Perbedaan usia dan juga status Solin sebagai janda membuatnya dipandang sebelah mata oleh cewek-cewek di sana. Solin lalu ditanya tentang awal pertemuan dan juga bagaimana ia dan Hayes bisa saling jatuh cinta. Dengan polos Solin menjawab bahwa pertemuan pertamanya dengan Hayes yaitu ketika ia mendampingi anaknya Izzy ke Coachella. Setelah itu Hayes menyanyikan sebuah lagu khusus berjudul Closer, di mana lagu itu langsung membuat Solin kelepek-lepek. Mendengar hal tersebut, sontak para cewek dan salah satu personil August Moon pun tertawa. Mereka lalu mengungkapkan, lagu itu sebenarnya sudah sering dibawakan Hayes untuk menarik perhatian wanita yang ia sukai. Salah satunya ketika Hayes membawakan lagu itu untuk menarik perhatian gadis cantik bernama Hannah. Mendengar hal itu, hati Solin pun hancur. Why'd you do that? Tak kuasa menahan kekecewaan yang begitu mendalam,
Solin lantas mulai berkemas dan memutuskan pulang ke LA. Hayes selalu datang meminta maaf dan menjelaskan tentang fakta yang sesungguhnya. Fakta bahwa lagu itu memang tulus ia nyanyikan untuk Solin. Karena baginya, hanya Solinlah yang bisa membuatnya merasakan apa artinya cinta, kebahagiaan, dan juga ketulusan. Ucapan Hayes itu sempat membuat Solin luluh. Namun trauma akan pengkhianatan Danny dan perbedaan usianya dengan Hayes yang cukup jauh membawa Solin ke dalam sebuah dilema. Hayes selalu bertanya, mengapa Solin tak memberinya kesempatan untuk membuktikan ketulusan cintanya? Atau jangan-jangan Solinlah yang malu berhubungan dengan pria muda sepertinya? Dengan berat hati, Solin pun mengiyakan hal tersebut. I don't think you ever even gave us a chance. You're ashamed of me, is that it? Ashamed. I'm going to go find somewhere else to sleep tonight, and... Sekembalinya pulang, Solin mulai merasakan kehampaan tanpa adanya Hayes. Keesokan pagi, Solin didatangi Danny dan Eva yang hendak memberikan hadiah mobil untuk Izzy. Danny lalu memberitahu Solin jika temannya sempat melihat kemesraan Solin dan Hayes di sebuah kafe di kota Paris. Mendengar hal itu, Solin pun langsung meminta Danny untuk tak mencampuri kehidupan pribadinya. Saat Danny sedang menelepon temannya, Eva tiba-tiba memberitahu Solin tentang hubungannya dengan Danny yang sudah usai. Namun Solin di situ nampak tak peduli dan meminta Eva untuk segera pergi dari sana. Di tengah rasa rindu akan Hayes yang semakin menggebu, Solin memutuskan untuk mencari tahu kabar tentang Hayes di internet. Tanpa diduga, foto dan berita tentang hubungannya dengan Hayes telah viral di dunia maya. Saat itu juga Solin memutuskan untuk menemui Izzy di perkemahan. Sesampainya di sana, Solin kaget. Semua orang termasuk Izzy nyatanya telah mengetahui hubungannya dengan Hayes. Solin akhirnya memberitahukan semuanya pada Izzy tentang betapa ia sangat mencintai Hayes. Hayes adalah sosok pria tulus, penyayang, dan mau menerima Solin apa adanya. Namun demi menghindari gunjingan para netizen, Solin pun terpaksa mengakhiri hubungannya dengan Hayes. Nyatanya Izzy tak mempermasalahkan hubungan Solin dan Hayes. Bagi Izzy, kebahagiaan Solinlah hal yang paling utama. Jika memang Solin mencintai Hayes, untuk apa memperdulikan tanggapan netizen? Setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Begitu juga dengan Solin dan Hayes yang berhak saling mencintai. Mengetahui keberadaan Hayes yang saat ini sedang rekaman di LA, Izzy pun meminta Solin bergegas menemuinya. Sesampainya di studio, Solin meminta maaf dan mengungkapkan semua isi hatinya. Betapa ia begitu hampa tanpa ada Hayes di sampingnya. Tak peduli apapun yang akan terjadi nanti, Solin sudah siap menanggung segalanya. Asalkan Hayes bisa kembali ke dalam pelukannya, merajut cinta yang sebelumnya sempat tertunda. Dengan mata berkaca-kaca, Hayes pun langsung memeluk Solin. Hayes selalu menjelaskan pada Izzy tentang segala konsekuensi yang akan mereka hadapi. Izzy pun dengan santai menjawab bahwa ia sudah siap menghadapinya. Mereka juga sepakat untuk menghapus semua akun media sosial agar terbebas dari komentar netizen. Sejak saat itu Hayes tinggal bersama Solin dan resmi mempublikasikan hubungannya. Seiring dengan banyaknya gunjingan, caci maki, dan komentar negatif yang terus bermunculan, sama sekali tak mempengaruhi kemesraan Hayes dan Solin. Hingga di suatu waktu, Danny pun tiba-tiba datang. Melihat keberadaan Hayes di sana, Danny yang kini sudah ditinggalkan Eva nampak begitu kesal. Dengan alasan demi keamanan Izzy, Danny meminta Hayes pergi dari kehidupan Solin dan juga Izzy. Bahkan Danny juga mengaku jika Solin masih menjadi istrinya yang sah. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan Solin. Setelah terjadi perdebatan yang cukup panjang, Solin akhirnya mengingatkan Danny untuk tak lagi mengganggu kehidupannya. I'll be outside. You okay? Yeah, no, just running late. Okay. Setelah mampu bertahan dari terpaan gosip yang begitu kencang, akhirnya di suatu waktu Izzy pun terkena dampak dari hubungan Hayes dan juga Solin. Izzy dirundung teman-teman sekolahnya karena mereka menganggap Solin adalah wanita pecinta berondong. Bahkan pria yang disukai Izzy kini malah lebih menyukai Solin ketimbang dirinya. Tak tahan dengan segala cacian dan hinaan,
Izzy pun memutuskan untuk tinggal bersama Danny. Sekembalinya pulang, Solin berinisiatif melihat berbagai gosip di internet tentang hubungannya dengan Hayes. Berbagai komentar dan tuduhan negatif pun terus bermunculan. Tak hanya dianggap sebagai cewek matre, Solin juga dicap sebagai wanita nakal yang tak peduli dengan kesehatan mental anaknya. Melihat komentar tersebut, Solin pun terdiam. Demi kesehatan mental Izzy, dengan berat hati, Solin akhirnya memutuskan hubungannya dengan Hayes. Solin berkata, "Biarkan cintamu memudar seiring berjalannya waktu. Namun jika kau tak mampu, maka biarkan tangisanmu yang menyeka kenangan indah kita di masa lalu." I love you, Simon. Lima tahun pun berlalu. Izzy kini sudah berkuliah. Solin masih tetap mengelola galeri seninya, sedangkan Hayes yang sudah keluar dari August Moon kini menjadi penyanyi solo yang cukup sukses. Selama 5 tahun ini Hayes tak henti-hentinya melakukan tur keliling Eropa. Hingga di suatu talk show, presenter bertanya, apakah Hayes tak berniat untuk rehat sejenak setelah tur yang sangat melelahkan? Hayes pun menjawab bahwa setelah konser terakhirnya nanti, ia akan pergi ke LA untuk menemui wanita spesial di dalam hidupnya. Solin yang saat itu sedang menyaksikan talk show tersebut hanya bisa terdiam tanpa kata. Sejak pernyataan itu, Solin selalu menunggu kedatangan Hayes dalam lamunan kesedihan. Hasrat yang kian menggebu membuat waktu terasa berjalan begitu lambat. Hingga ketika Solin sedang di galeri, Hayes pun akhirnya datang. Kisah cinta Solin dan Hayes pun ditutup dengan kebahagiaan. Dan hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah ketika dua jiwa sudah saling jatuh cinta, maka usia hanyalah tinggal sebuah angka. Untuk itu jangan pernah membohongi hati jika sebenarnya saling mencintai. Sekian rekap alur filmnya, saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.